Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabar? Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Jadi, hari ini apakah ada teman kalian yang tidak masuk atau berhalangan hadir? Baik, jika tidak ada, sekarang kita kembali lagi dengan Ibu Dewi pada pembelajaran IPA. Kali ini kita akan memasuki bab baru. Bab apakah itu? Kita lihat sama-sama. Iya, jadi hari ini kita akan belajar tentang sel hewan dan sel tumbuhan. Apa saja yang akan dipelajari pada bab ini? Sebelumnya, sekarang Ibu ingin menyampaikan terlebih dahulu kompetensi dasar yang hendak dicapai pada bab ini. Jadi, KD pada bab ini yaitu mengidentifikasi sistem organisasi kehidupan mulai dari tingkat sel sampai organisme dan komposisi utama penyusun sel. Harapannya nanti kalian semua dapat membuat model struktur sel hewan atau sel tumbuhan. Lalu, apa saja tujuan pembelajaran pada bab ini? Jadi, tujuan pembelajaran pada bab struktur sel dan hewan dan tumbuhan ini yaitu yang pertama, siswa mampu menjelaskan sejarah perkembangan sel setelah diberikan penjelasan oleh guru. Yang kedua, siswa mampu menjelaskan pengertian sel setelah diberikan penjelasan oleh guru. Yang ketiga, siswa mampu menjelaskan struktur dan fungsi bagian-bagian sel setelah diberikan penjelasan oleh guru. Yang keempat, siswa mampu menjelaskan perbedaan dan persamaan antara struktur sel hewan dan sel tumbuhan setelah diberikan penjelasan oleh guru. Yang keenam, siswa mampu mencocokkan antara sel hewan dan sel tumbuhan dengan masing-masing fungsinya secara mandiri. Sedangkan tujuan yang terakhir, ini yang paling penting, yaitu siswa mampu memiliki rasa ingin tahu, bertanggung jawab, disiplin, jujur, dan teliti. Baik, jika kalian sekarang sudah mengetahui kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran, kita langsung saja masuk pada materi. Kalian sudah siap untuk belajar hari ini, anak-anak? Siap tidak siap harus siap. Baik anak-anak, langsung saja kita masuk pada materi struktur sel hewan dan sel tumbuhan. Apa saja yang akan kita pelajari? Kita lihat, jadi kita yang pertama akan mempelajari ini. Who are they? Siapakah mereka? Ini ada beberapa tokoh atau ilmuwan, dan siapakah mereka? Iya, jadi mereka adalah para tokoh-tokoh yang mengemukakan teori tentang sel. Ini merupakan sejarah perkembangan sel. Yang pertama, tadi di gambar yang pertama, itu merupakan Robert Hooke, di mana beliau merupakan orang pertama yang mengemukakan tentang sel. Berdasarkan pengamatan beliau menemukan bahwa adanya ruang-ruang kecil yang menyusun gabus yang menyerupai kamar sehingga dia menamakannya sebagai sel. Kemudian tadi tokoh kedua yaitu Robert Brown, di mana beliau mengemukakan bahwa sel merupakan suatu ruangan kecil yang dibatasi oleh membran yang di dalamnya terdapat cairan protoplasma. Yang ketiga, ada Matthias Jacob Schleiden dan Theodor Schwann, di mana mereka mengemukakan bahwa teori sel merupakan unit struktural makhluk hidup. Yang keempat, ada Rudolf Virchow, di mana beliau mengemukakan bahwa sel berasal dari sel sebelumnya, atau istilahnya dikenal dengan omnia cellula ex cellula,
Apa anak-anak? Omniselula, excelula. Sel berasal dari sel sebelumnya. Kemudian yang terakhir tadi itu merupakan Max Schulze, di mana beliau mengemukakan teori bahwa sel merupakan unit fungsional makhluk hidup yang didasarkan pada adanya kenyataan bahwa protoplasma merupakan dasar fisik dari sebuah kehidupan. Lalu, sebenarnya apa sih pengertian sel itu? Dari tadi beberapa tokoh yang mengemukakan tentang sel dapat disimpulkan bahwasannya sel itu merupakan unit terkecil yang dapat melaksanakan kehidupan. Jadi, sel itu merupakan unit struktural terkecil dari makhluk hidup. Sel dikatakan unit terkecil. Mengapa? Karena sel itu tidak dapat dibagi lagi. Sel tidak dapat dibagi menjadi lebih kecil lagi dan sel dapat berdiri sendiri. Sel itu disebut sebagai satuan struktural terkecil makhluk hidup karena semua tubuh makhluk hidup tersusun atas sel-sel. Sel juga disebut sebagai satuan fungsional terkecil makhluk hidup karena di dalam sel sendiri terdapat berbagai proses kehidupan. Sel itu mengandung materi genetik yang berperan dalam menentukan sifat-sifat makhluk hidup. Jadi jelas ya bahwasanya sel itu merupakan unit terkecil. Mengapa terkecil? Karena sel tidak dapat dibagi menjadi lebih kecil lagi. Sel itu berdiri sendiri. Paham anak-anak? Oke, selanjutnya kita akan belajar tentang struktur sel. Ini apa Ibu? Ini kenapa kok ada sel prokariotik dan sel eukariotik? Ada yang tahu? Baik, sekarang Ibu jelaskan ya. Jadi, sel itu dibedakan menjadi dua berdasarkan jenisnya, yaitu ada sel prokariotik dan sel eukariotik. Apa beda dari sel prokariotik dan sel eukariotik? Sel prokariotik itu sel yang tidak memiliki inti serta endomembran. Jadi kalau prokariotik, pro itu tidak memiliki. Contohnya seperti apa? Retikulum endoplasma, badan Golgi. Nah, struktur sel prokariotik ini terdiri atas dinding sel, membran plasma, sitoplasma, mesosom, ribosom, DNA, dan RNA. Sedangkan sel eukariotik yang kedua, sel eukariotik itu kebalikan dari sel prokariotik. Kalau tadi sel prokariotik tidak memiliki membran inti dan endomembran, sedangkan eukariotik memiliki membran inti dan sistem endomembran. Struktur sel eukariotik terdiri atas 3 komponen utama, yaitu membran plasma, sitoplasma, dan organel-organel sel, di mana organel-organel penyusun sel ini seperti nukleus, retikulum endoplasma, ribosom, kompleks Golgi, lisosom, badan mitokondria. Apa mereka semua Ibu? Jadi nanti kita akan membahas lebih lanjut di materi berikutnya. Jadi diingat-ingat ya, berdasarkan jenisnya sel itu dibedakan menjadi dua. Ada sel prokariotik, ada sel eukariotik. Kalau sel prokariotik tidak memiliki membran inti dan endomembran, sedangkan sel eukariotik memiliki membran inti dan sistem endomembran. Oke, selanjutnya ini ada sel hewan dan ada sel tumbuhan. Sel hewan dan sel tumbuhan itu berbeda, dua sel yang berbeda, bentuknya berbeda, namun juga memiliki persamaan. Apa saja persamaannya? Yang dapat dilihat di sini bahwa sel hewan dan sel tumbuhan itu sama-sama memiliki inti sel. Ini inti sel hewan, ini inti sel tumbuhan. Kemudian sel hewan dan sel tumbuhan juga sama-sama memiliki membran plasma. Seperti apa membran plasma atau membran sel Ibu ini? Ini membran selnya ya. Kemudian yang ketiga ada sitoplasma. Sel tumbuhan dan sel hewan sama-sama memiliki sitoplasma. Kemudian yang keempat, sel hewan dan sel tumbuhan juga sama-sama memiliki mitokondria. Ini
Dapat dilihat di gambarnya ya. Kemudian yang kelima, mereka juga sama-sama memiliki ribosom. Lalu, sel hewan dan sel tumbuhan juga sama-sama memiliki badan Golgi dan retikulum endoplasma. Selain memiliki persamaan, ternyata sel hewan dan sel tumbuhan juga memiliki beberapa perbedaan. Apa saja di antaranya? Sel hewan dan sel tumbuhan dapat dibedakan dari ada dan tidaknya dinding sel, di mana sel tumbuhan memiliki dinding sel dan sel hewan tidak memiliki dinding sel. Begitupun juga dengan plastida, sel tumbuhan memiliki plastida, sedangkan sel hewan tidak memiliki plastida. Plastida pada sel tumbuhan ada 3, ada kromoplas, ada kloroplas, dan ada leukoplas. Nanti akan dibahas lebih lanjut pada materi berikutnya. Kemudian sentriol, sentriol itu dimiliki oleh sel apa anak-anak? Jadi sentriol itu dimiliki oleh sel hewan, sedangkan sel tumbuhan tidak memiliki sentriol. Lalu vakuola, vakuola sebenarnya sama-sama memiliki, namun di sini perbedaannya terletak pada ukuran. Sel tumbuhan vakuolanya ukurannya sangat besar, sedangkan sel hewan vakuolanya ukurannya kecil. Begitupun dengan selanjutnya, ini kalian bisa baca sendiri, nanti Ibu kasih filenya ya. Oke, tadi sudah belajar banyak tentang sel. Sekarang kita akan belajar tentang lebih khusus lagi. Sekarang kita akan belajar tentang sel hewan. Apa saja sih yang ada pada sel hewan? Jadi yang pertama, pada sel hewan terdapat membran plasma. Silakan bisa sambil dicatat ya. Jadi apa sih membran plasma pada sel hewan? Jadi membran plasma itu merupakan bagian paling luar yang memiliki sifat semi permeable, di mana fungsinya membran sel pada sel hewan ini yaitu untuk membungkus sel, menerima rangsangan dari luar dan mengontrol masuk dan keluar zat serta melindungi semua organel sel. Bisa diingat-ingat ya anak-anak. Jadi membran sel itu merupakan bagian paling luar yang memiliki sifat semi permeable. Kemudian yang kedua, nukleus. Sudah tahu kan nukleus itu apa? Iya, nukleus itu adalah inti sel. Fungsinya untuk apa? Karena itu merupakan inti sel, jadi fungsinya itu untuk mengatur segala aktivitas sel, mengatur sintesis protein serta memperbaiki sel yang rusak. Juga nukleus ini memiliki fungsi untuk mempengaruhi produksi RNA. Kemudian mitokondria. Mitokondria itu fungsinya untuk apa? Untuk pembentukan energi. Jadi selain kalian memahami tentang fungsinya, kalian juga harus mengingat gambar-gambar pada struktur sel hewan ini ya. Selanjutnya ada apa lagi sih pada struktur sel hewan? Ya, ada sentriol. Sentriol itu fungsinya untuk apa? Jadi sentriol itu fungsinya untuk membantu dalam proses pembelahan sel pada sel hewan. Lalu ada juga lisosom pada sel hewan. Lisosom itu merupakan kantong bermembran yang berisi enzim hidrolik untuk mencerna makromolekul secara intraseluler. Fungsinya lisosom itu untuk apa sih? Jadi lisosom itu fungsinya di sini dijelas bahwa untuk menghidrolisis materi seluler asing dan merusak sel-sel asing. Itu fungsinya lisosom. Jadi benda-benda asing dari luar itu nanti akan dihidrolisis dan dirusak oleh lisosom pada sel hewan. Kemudian yang bentuknya seperti ini apa? Itu namanya adalah kompleks Golgi atau disebut juga badan Golgi. Fungsinya untuk memeriksa pengiriman protein yang diproduksi retikulum endoplasma serta sebagai tempat ekskresi sel pada sel hewan ini terjadi pada badan Golgi. Ya. Kemudian ada apa lagi sih pada struktur sel hewan? Masih ada lagi. Salah satunya itu ada ribosom. Ribosom fungsinya untuk apa? Ribosom pada sel hewan berfungsi untuk tempat berlangsungnya sintesis protein. Itu terjadi di ribosom pada sel hewan. Ya. Kemudian ada sitoplasma. Kalau sitoplasma itu fungsinya untuk
cairan pengisi ruangan antara membran sel dan inti sel. Tempat berlangsungnya metabolisme dan menyimpan zat kimia penting itu fungsi dari sitoplasma pada sel hewan. Kemudian ada lagi yang terakhir, itu adalah retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma itu merupakan perpanjangan membran inti ke arah sitoplasma yang berbentuk jala. Retikulum endoplasma itu fungsinya untuk apa? Untuk menyintesis lemak dan kolesterol. Kemudian untuk menampung protein yang disintesis. Kemudian untuk transportasi molekul-molekul. Nah, retikulum endoplasma ini ada dua, ada yang kasar, ada yang halus. Fungsinya juga berbeda. Jadi tadi yang untuk menyintesis lemak dan kolesterol itu fungsi dari retikulum endoplasma yang kasar dan halus. Sedangkan yang menampung protein yang disintesis oleh ribosom itu fungsi dari retikulum endoplasma yang kasar, dan transportasi molekul itu fungsi dari keduanya, yaitu dari retikulum endoplasma kasar dan halus. Bedanya apa sih retikulum endoplasma halus dan kasar? Jadi retikulum endoplasma yang halus itu anak-anak tidak ada ribosom, tidak ditempeli ribosom, titik-titik ini. Sedangkan kalau retikulum endoplasma yang kasar itu permukaannya ditempeli oleh ribosom. Jadi ingat perbedaannya, kalau yang halus tidak ditempeli, makanya dikatakan halus karena tidak ditempeli. Sedangkan kalau kasar itu ditempeli, makanya disebut kasar. Ya, paham? Baik, selanjutnya setelah sel hewan, sekarang Ibu akan mengajak kalian untuk mengenal lebih jauh lagi tentang sel tumbuhan. Baik, selanjutnya sekarang kita akan mempelajari lebih jauh lagi tentang sel tumbuhan. Tadi kita sudah membahas tentang sel hewan. Kalian sudah mencatatkan beberapa struktur dari sel hewan serta fungsinya, ya. Sekarang sambil lalu dibaca bukunya, kita juga akan melihat tayangan dari PowerPoint ini tentang sel tumbuhan. Ada apa aja sih di struktur sel tumbuhan itu? Jadi struktur sel tumbuhan yang pertama itu ada dinding sel. Seperti yang diketahui bahwasanya dinding sel hanya dimiliki oleh sel tumbuhan. Dinding sel ini tersusun atas peptidoglikan, lipid, dan protein, di mana dinding sel ini fungsinya sebagai pelindung dan memberi bentuk tubuh. Jadi yang jadi pelindung dan memberi bentuk tubuh pada tumbuhan itu adalah fungsi dari dinding selnya. Kemudian ada membran sel. Ini bentuknya membran sel ya. Jadi membran sel ini sama tadi seperti dengan sel hewan, tersusun atas protein dan lipid, berfungsi untuk melindungi sel terhadap lingkungan di sekitarnya, mengatur keluar masuknya ion dan molekul, dan mengatur respirasi sel. Kemudian yang ketiga itu ada apa kira-kira? Ada sitoplasma. Sama ya, tadi sitoplasma ini pada sel tumbuhan juga tersusun atas air, atas protein, atas lipid, mineral, dan enzim-enzim. Di mana sitoplasma ini fungsinya untuk mencerna makanan secara intraseluler dan melakukan metabolisme sel seperti anabolisme dan katabolisme. Untuk anabolisme dan katabolisme nanti akan dibahas pada bab khusus anabolisme dan katabolisme pada materi IPA ya. Selanjutnya, struktur sel tumbuhan ada apa lagi? Ada mitokondria. Mitokondria yang biasa disebut dengan the powerhouse of cell. The powerhouse of cell, mitokondria itu ya. Fungsinya untuk apa? Untuk tempat respirasi seluler dan penghasil energi pada sel tumbuhan. Selanjutnya ada ribosom, di mana ribosom pada sel tumbuhan ini merupakan organ yang sangat kecil. Fungsinya untuk apa? Untuk berlangsungnya sintesis protein. Kemudian ada apa lagi pada sel tumbuhan? Ada kompleks Golgi. Sama seperti dengan sel hewan tadi, kompleks Golgi ini juga disebut dengan apa anak-anak? Ya, kompleks Golgi itu juga disebut dengan badan Golgi, di mana fungsinya untuk membentuk membran plasma tempat sintesis
polisakarida, dan membentuk akrosom. Tidak sampai situ saja, masih ada lagi struktur sel tumbuhan. Apalagi selanjutnya pada sel tumbuhan itu ada yang namanya vakuola. Ya, vakuola ini ukurannya besar, berupa cairan seperti minyak atsiri, hormon, enzim, garam, dan mineral. Di mana vakuola pada sel tumbuhan ini fungsinya untuk menimbun sisa-sisa metabolisme dan menguraikan molekul-molekul sederhana. Kemudian, apalagi ini pada sel tumbuhan? Kita lihat, ya, seperti tadi yang sudah dijelaskan pada sel hewan, pada sel tumbuhan juga terdapat yang namanya retikulum endoplasma, di mana fungsi dan pengertiannya sama dengan sel hewan tadi. Retikulum endoplasma itu merupakan perpanjangan membran inti ke arah mitoplasma yang berbentuk jala, di mana fungsi dari retikulum endoplasma itu dibedakan berdasarkan jenisnya. Tadi dijelaskan bahwa retikulum endoplasma itu ada dua, ada yang kasar, ada yang halus. Di mana yang kasar ini karena ditempeli oleh ribosom, sedangkan yang halus tidak ditempeli oleh ribosom, makanya dikatakan halus. Fungsi retikulum endoplasma kasar dan halus ini salah satunya yaitu untuk menintesis lemak dan kolesterol. Sedangkan untuk fungsi retikulum endoplasma yang kasar sendiri ini untuk menampung protein yang disintesis oleh ribosom. Ingat-ingat ya, mungkin ini akan sangat mudah untuk diingat karena kalau kasar berarti ditempeli, kalau halus berarti tidak ditempeli ya. Selanjutnya sama seperti sel hewan tadi, di mana sel itu pasti memiliki inti sel. Inti sel ini tadi disebut dengan apa, anak-anak? Iya, tadi inti sel itu disebut dengan nukleus ya. Pada sel tumbuhan, nukleus ini merupakan organel sel terbesar dalam sel, di mana fungsinya karena ini merupakan inti sel, jadi mengatur pembelahan sel, pengendali seluruh kegiatan sel dan membawa informasi genetik. Di mana pada sel tumbuhan itu nukleus itu ada 3. Ada apa saja? Ada nukleolus atau anak inti, ada kromosom, benang-benang kromatin, ada nukleoplasma, cairan. Ingat-ingat ya, kalau pada sel tumbuhan tuh nukleusnya ada 3. Ada apa saja? Ada nukleolus, ada kromosom, dan ada nukleoplasma. Kemudian yang terakhir, ini pada sel tumbuhan yang cuma dimiliki oleh sel tumbuhan. Apa? Plastida. Organel bermembran rangkap yang berasal dari perkembangan proplastida di daerah meristematik. Itu ya, plastida. Nah, plastida tadi sudah dijelaskan pada perbedaan itu ada 3 kan? Ada apa saja? Ada kloroplas, ada klomoplas, dan ada leukoplas. Apa sih perbedaan dari ketiganya itu? Jadi perbedaannya di sini jelas ya bahwa kloroplas itu merupakan plastida yang berwarna hijau. Kloroplas berarti itu berwarna hijau mengandung klorofil. Ya, tahu kan kalau klorofil itu yang membantu dalam proses fotosintesis pembuatan makanan pada tumbuhan. Berfungsi untuk mengatur keluar masuknya zat. Kemudian ada juga kromoplas yang kedua. Kromoplas itu plastida yang mengandung pigmen non-fotosintetik. Itu biasanya berwarna merah atau jingga atau kuning. Jadi tadi kalau kloroplas hijau, kalau kromoplas itu bisa merah, bisa jingga, bisa juga kuning. Yang ketiga itu leukoplas, plastida yang tidak berwarna dan biasanya terdapat pada organ penyimpangan cadangan makanan ya. Jadi tadi ingat lagi, apa lagi? Plastida ada 3, ada apa saja? Ada kloroplas, ada kromoplas, ada leukoplas. Di mana kloroplas berwarna hijau, kromoplas berwarna merah atau jingga atau kuning, dan leukoplas tidak berwarna. Jadi itu saja yang merupakan dari struktur sel tumbuhan serta fungsinya. Bagaimana anak-anak, sudah paham? Jadi anak-anak, tadi
kita sudah belajar banyak tentang materi sel, dari mulai pengertian sel, sejarah perkembangan sel, kemudian struktur sel hewan dan sel tumbuhan beserta fungsinya, serta persamaan dan perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan. Untuk menguji kemampuan dan daya ingat kalian, sekarang Ibu akan adakan kuis. Kuis semacam mainan game ya. Jadi ini kuisnya. What is this? Apa ini? Apa ini yo? Di sini ada gambar, ada tulisan retikulum endoplasma, ada gambar, ada tulisan membran sel, ada gambar, ada tulisan nukleus. Silakan sekarang ditunjuk mana yang cocok. Gambar pertama ini merupakan apa? Gambar kedua merupakan apa? Gambar ketiga merupakan apa? Silakan kalian kerjakan terlebih dahulu. Lalu kita akan cek bersama-sama apa jawabannya. Sudah? Oke, kalau sudah, sekarang kita cross check. Kira-kira jawaban kalian benar apa tidak? Yang pertama, apakah ini? Ya, jadi ini merupakan membran sel. Yang kedua, ada yang sudah tahu? Pasti tahu semua dari bentuknya. Ini merupakan nukleus, merupakan inti sel. Yang ketiga apa? Jadi yang jelas ketiga itu merupakan retikulum endoplasma. Bagaimana jawaban kalian? Lanjut, sekarang kita ke soal berikutnya. What is this? Apa ini? Ya, fokus, ingat-ingat kembali materi yang sudah dipelajari. Kira-kira apa ya jawabannya ya? Iya, sekarang nomor 1 kira-kira gambarnya apa? Silakan dikerjakan. Baik, jika sudah kita cek bareng-bareng. Yang pertama merupakan mitokondria. Yang kedua, apa kira-kira anak-anak? Yang kedua ini adalah ribosom. Benar, jadi yang kedua itu merupakan ribosom. Yang ketiga kira-kira apa? Sisanya yaitu merupakan sitoplasma. Lalu kita beralih ke soal berikutnya. What is this? Apa ini? Fokus, diingat-ingat kembali. Tadi gambar sudah dijelaskan dan ditunjukkan oleh Ibu serta fungsinya. Kalau kalian paham, kalau kalian memahami, kalau kalian perhatikan, kalian pasti tahu. Silakan coba cocokkan terlebih dahulu. Yang warna hijau ini kira-kira apa ya? Ada di sel apa ya? Ini cuma ada satu sel, apa sel tumbuhan atau sel hewan? Kita cek sama-sama ya. Jadi yang pertama merupakan plastida. Jadi ini plastida ya, yang ada pada sel tumbuhan. Ini sentriol, yang hanya ada pada sel hewan. Dan yang ketiga itu merupakan badan Golgi atau kompleks Golgi, ada di dua-duanya. Selanjutnya ada pertanyaan, ada nomor. Wah, kira-kira apa yuk? Sel pertama kali diamati oleh siapa pada tahun 1665? Apakah Matthias Sladen, atau Galileo Galilei, atau Robert Hooke, atau justru Thomas Watt? Kira-kira apa jawabannya? Kita coba satu-satu. Mungkin Robert Hooke. Coba ya. Wah, benar. Jadi yang pertama jawabannya adalah Robert Hooke. Kemudian yang kedua. Soal yang kedua apa kira-kira? Iya, unit terkecil makhluk hidup yang dapat melakukan suatu kehidupan. Tadi dijelaskan apa ya kira-kira? Apakah A. organ, B. sel, C. jaringan, atau justru D. ekosistem? Oh, unit terkecil. Ingat, unit terkecil apa kira-kira? Iya, jadi jawabannya adalah B. sel. Kita lihat jawabannya. Ya, benar. Kemudian sekarang soal nomor 3. Nomor 3, apa soalnya? Berdasarkan jenisnya, sel dibagi menjadi A. sel hewan dan tumbuhan, B. xilem dan floem, C. hidup dan tak hidup, D. prokariotik dan eukariotik. Ingat ya, ini berdasarkan jenisnya. Kalau jenisnya berarti sel dibagi menjadi berapa? Dibagi menjadi 2. Itu apa saja? Sekarang coba kita jawab. Jawabannya A. Coba ya, benar apa salah? Salah. Jadi yang benar jawabannya adalah
D. Yeay, benar. Jadi berdasarkan jenisnya sel dibagi menjadi dua, yaitu ada sel prokariotik dan sel eukariotik. Lanjut, nomor 4. Apa yuk? Sel yang tidak memiliki sistem endomembran disebut sel tidak. Yang tidak memiliki sistem endomembran ada apa? Apakah ada A. prokariotik, B. eukariotik, C. tak hidup, D. prekariotik? Apa kira-kira? Jangan sampai tersalah. Sel yang tidak memiliki sistem endomembran. Kita coba jawabannya dari jawaban A. Kira-kira benar apa salah? Benar, jadi yang tidak memiliki sistem endomembran itu disebut dengan sel prokariotik. Kita ke soal nomor 5. Wah, ini sepertinya semakin susah. 1. Membran plasma, 2. mesosom, 3. sitoplasma, 4. DNA dan RNA, 5. ribosom dan lisosom. Komponen utama pada struktur sel eukariotik ditunjukkan oleh nomor A. 1, 2, 3, 4, B. 2, 3, 4, 5, C. 1, 3, 5, D. 2, 3, 5. Kira-kira jawabannya apa? Silahkan dijawab, nanti kita dicek jawabannya. Coba kita komponen utama pada struktur sel eukariotik. Apa kira-kira? Kita coba pilih B. Salah, apa yang benar? D ternyata salah juga. Jadi jawaban yang benar adalah C. Jadi yang merupakan komponen utama pada struktur sel eukariotik itu ada membran plasma, ada sitoplasma, dan ada ribosom serta lisosom. Oke, next kita ke soal nomor 6. Wah, ini apa yuk? Bagian-bagian sel yang dimiliki oleh sel hewan dan sel tumbuhan. Ini yang berbeda tadi ya. Apakah 1. sel hewan memiliki apa saja, sel tumbuhan memiliki apa saja? Ada 1 sentriol, 2 lisosom, 3 plastida, 4 vakuola, 5 dinding sel, 6 membran plasma. Jawabannya apa kira-kira? Kita lihat dulu sel hewan. Sel hewan itu memiliki apa ya? Sentriol pasti memiliki. Apalagi ya? Coba kita sel tumbuhan. Sel tumbuhan itu tidak memiliki sentriol, berarti nomor A itu salah. Kemudian sel hewan. Sel hewan itu punya apa ya? Sel hewan itu punya dinding sel apa tidak? Tapi sel tumbuhan tidak memiliki sentriol. Ya, kemudian yang nomor C, kira-kira jawabannya benar apa tidak ya? Sepertinya salah karena sel tumbuhan itu ciri-cirinya memiliki plastida. Coba kita ke D. Ternyata salah. Apa jawabannya? Jadi jawabannya yang benar adalah C. Jadi pada sel hewan itu ada sentriol, ada lisosom, serta ada membran plasma. Sedangkan pada sel tumbuhan itu ada lisosom, ada dinding sel, ada membran plasma juga. Jadi di sini plastida itu dijadikan sebagai soal pengecoh biar kalian salah jawabannya. Oke, sekarang nomor 7. Pasangan yang tepat antara organel sel sel tumbuhan dan fungsinya adalah A. vakuola, penyokong pelindung selaput plasma, B. ribosom, tempat berlangsungnya replikasi sel, C. kloroplas, tempat berlangsungnya fotosintesis, D. mitokondria, mensintesis protein. Kira-kira apa jawabannya? Fungsi pada sel tumbuhan yang cocok. Kira-kira jawabannya apa? Kita coba pada jawaban C. Benar. Kenapa kok langsung C? Karena sini ada kloroplas. Pada sel tumbuhan cuma ada pada sel tumbuhan dan fungsinya untuk fotosintesis. Oke, sekarang soal nomor 8. Pada sel hewan, sentriol memiliki peran untuk A. pembelahan sel, B. sintesis protein, C. respirasi sel, dan D. sekresi. Kira-kira apa jawabannya? Apakah A, apakah B, ataukah C, atau justru D? Fungsi dari sentriol. Kita coba pada jawaban apa anak-anak? Coba D. Salah. Coba B. Salah. Fungsi sentriol apa kira-kira? Ya, jadi fungsi sentriol itu untuk pembelahan sel. Yang benar adalah jawaban A. Selanjutnya, nomor 9.
organel yang hanya dimiliki oleh sel hewan. Kira-kira apa? A. Vakuola dan lisosum. B. Plastida, lisosum, centriole. C. Lisosum dan centriole. D. Dinding sel, vakuola, plastida. Kira-kira jawabannya apa? Yang hanya dimiliki oleh sel hewan, berarti yang tidak dimiliki oleh sel tumbuhan. Kira-kira apa jawabannya? Kita coba pada jawaban C. Ya benar, karena centriole sendiri kuncinya pada sel hewan itu ada centriole dan lisosum ya. Kalau plastida itu dimiliki oleh sel tumbuhan, jadi jawabannya adalah C. Soal terakhir, kira-kira apa? Bentuk sel hewan selalu berubah-ubah karena tidak terdapat. Tadi ada di materi sel tumbuhan, ada sebuah struktur sel yang fungsinya itu agak untuk sebagai pembentuk tubuh pada tumbuhan. Nah, pada sel hewan tidak terdapat sel itu, sehingga sel hewan itu selalu berubah-ubah. Apa kira-kira? Jawabannya adalah D. Coba berat? Ya. Jadi karena tidak ada dinding sel, makanya bentuk sel hewan selalu berubah-ubah. Kira-kira tadi jawaban kalian salah berapa? Betul berapa kanak-kanak? Apakah kalian salah semua atau justru betul semua? Itu hasil tergantung dari kalian memperhatikan atau tidak. Sekarang lanjut soal berikutnya. Ada lagi ya. Pilihlah pasangan yang tepat. Wow, seperti jodoh. Kira-kira apa saja? Kita lihat organel sel hewan. Wah, jadi ini kita disuruh mencocokkan, memasangkan dari 5 jenis organel sel hewan beserta fungsinya. Kira-kira nomor 1, lisosum. Fungsinya ada pada huruf apa? A ataukah B ataukah C ataukah D atau justru E? Lisosum itu fungsinya untuk C. Pencernaan makanan. Betul. Kemudian mikrotubulus. Mikrotubulus kira-kira fungsinya untuk apa ya? Kita lihat mikrotubulus fungsinya untuk jadi mikrotubulus itu fungsinya untuk mengerahkan gerakan, mempertahankan bentuk dan pembelahan sel. Kemudian yang ketiga, flagela. Ini flagela itu gampang sekali. Flagela pada sel hewan untuk apa? Iya, benar jawabannya itu untuk alat pergerakan sel. B. Yang ketiga, centriole. Centriole fungsinya untuk apa anak-anak? Tadi sudah pada soal pilihan jawabannya pilihan ganda, jawabannya adalah untuk D. Pembelahan sel. Kita lihat ya benar. Mitokondria berarti sisanya apa yang belum? Itu pilihan nomor A. Fungsinya untuk penghasil energi. Satu lagi soalnya, apa lagi Bu? Pilihlah pasangan yang tepat, tapi kali ini untuk organel sel tumbuhan. Kita lihat nomor 1, mitokondria. Fungsinya untuk apa? Ya, jadi mitokondria tadi sudah mitokondria fungsinya untuk penghasil energi. E. Nomor 2, vakuola. Vakuola tadi fungsinya untuk apa yo? Kita cek hal sama-sama. Ya, vakuola fungsinya untuk penyimpanan makanan dan pengeluaran zat sisa. Yang ketiga, kloroplas. Ini paling mudah sekali. Apa anak-anak? Benar, fotosintesis. Ya, jadi kloroplas fungsinya untuk fotosintesis. Yang nomor 4, dinding sel. Fungsinya untuk apa? Dinding sel. Namanya dinding, berarti fungsinya untuk pelindung. Dinding untuk melindungi. Yang kelima itu ribosom. Ribosom fungsinya untuk apa kira-kira? Sisanya yaitu kurang D itu untuk sintesis protein. Yeay, bagaimana hasilnya? Apakah benar semua atau justru salah semua atau bagaimana? Jadi itu saja materi serta kuis yang bisa Ibu sampaikan pada materi hari ini. Semoga pembelajaran hari ini dapat menyenangkan. Sebelum menutupi dan mengakhiri pembelajaran hari ini, Ibu akan membacakan kesimpulan dari pembelajaran hari ini. Jadi anak-anak, kesimpulan yang dapat Ibu sampaikan dari materi hari ini yaitu yang pertama, sel merupakan unit terkecil yang dapat melaksanakan kehidupan. Mengapa dikatakan terkecil? Karena sel tidak dapat dibagi menjadi lebih kecil lagi. Sudah cukup
sel itu sudah paling kecil, tidak dapat dibagi menjadi lebih kecil lagi. Kemudian sel berdasarkan jenisnya ada dua, ada apa saja? Ada sel eukariotik dan sel prokariotik, di mana kalau yang pro itu tidak memiliki membran inti serta endomembran, sedangkan kalau yang eukariotik itu memiliki membran inti dan sistem endomembran. Sel yang telah kita pelajari ada dua tadi, ada sel hewan dan sel tumbuhan. Di mana sel hewan dan sel tumbuhan ini memiliki perbedaan dan persamaan. Salah satu contoh perbedaannya itu letak pada ada dan tidaknya dinding sel. Sedangkan salah satu contoh persamaannya yaitu sama-sama memiliki nukleus atau inti sel. Sel hewan dan sel tumbuhan ini terdiri atas beberapa bagian tertentu dengan sifat dan fungsi yang berbeda-beda. Jadi, itu kesimpulan yang Ibu dapat sampaikan pada pembelajaran hari ini. Semoga materi serta latihan soal yang sudah Ibu berikan dapat masuk ke dalam pikiran kalian, dapat terserap ilmunya, dapat bermanfaat bagi kalian, sehingga kalian bisa mempermudah pada materi-materi selanjutnya. Terima kasih telah mengikuti kelas IPA hari ini. Semoga ilmu yang Ibu sampaikan dapat bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.